Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Yuniar Husnul Khotimah, mahasiswi Merdeka Belajar dari Universitas Negeri Malang dengan nomor NIM 20002139. Teman-teman, pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah Manajemen Humas, saya akan menjelaskan materi mengenai public relation atau kehumasan versus dengan marketing, branding, dan advertising. Jadi pada pertemuan kali ini, pada video kali ini, yang pertama saya akan membahas mengenai marketing, yang kedua ada branding dan advertising. Apa saja sih hubungannya ketiga hal tersebut dengan public relation? Sentral dari profesi public relation merupakan suatu kemampuan dalam bentuk komunikasi. Hubungan dengan seluruh lini yang ada pada setiap perusahaan, lembaga maupun organisasi, termasuk juga seluruh lapisan masyarakat yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Kepentingan yang berbeda-beda tersebut tentu menjadi target market pula sebagai dari kegiatan publik eksternal suatu lembaga, perusahaan maupun organisasi tersebut. Bagaimana perbedaan dari public relation atau manajemen kehumasan dengan marketing, advertising, dan branding? Ketiga hal tersebut, marketing, branding, dan advertising dengan public relation sebenarnya sekilas terlihat sama, tapi dalam pelaksanaannya sebenarnya sangat jauh berbeda. Dalam public relation atau manajemen kehumasan pada prinsipnya akan terpecah menjadi beberapa, yaitu yang pertama adalah marketing public relation atau yang biasa disebut dengan MPR, yaitu dibentuknya marketing public relation ini bertujuan untuk membentuk suatu citra yang baik dari lembaga, perusahaan maupun organisasi. Setelah citra baik itu terbentuk, maka marketing public relation ini juga berfungsi dalam rangka memperbaiki citra dari suatu lembaga, perusahaan maupun organisasi. Citra yang didapat atau citra yang dimiliki oleh suatu perusahaan, lembaga, ataupun organisasi yang berdampak terhadap keputusan dari adanya kegiatan pembelian. Berdasarkan hasil penelitian, MPR atau Marketing Public Relation ini tidak hanya serta-merta mendorong keputusan pembelian, melainkan secara tidak langsung hal itu dilakukan melalui citra perusahaan, lembaga maupun organisasi sehingga dapat mempermudah kegiatan jual beli, mempermudah segala kegiatan penjualan maupun merealisasikan kinerjanya kepada publik eksternal menjadi semakin terbantu. Dari kegiatan tersebut, setelah mendapatkan kemudahan dalam kegiatan jual beli, sehingga inti dari kegiatan tersebut adalah seberapa baik citra yang telah terbentuk maupun seberapa buruk citra yang sudah terbentuk sehingga perlu diperbaiki. Namun yang tidak kalah penting adalah memperbaiki citra yang telah terlanjur buruk itu merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Hal itu merupakan sesuatu yang sangat sulit daripada membentuk sebuah citra. Hal ini dikarenakan dengan membentuk suatu citra hanya perlu bermain strategi sebagaimana memunculkan citra yang baik,
di mata publiknya, baik publik internal maupun publik eksternal dari suatu organisasi, lembaga maupun perusahaan. Jadi dengan memperbaiki citra, dengan kegiatan memperbaiki citra itu merupakan pekerjaan yang sangat sulit, yang tidak mudah, karena mengganti atau merubah paradigma tidak hanya membutuhkan strategi saja, akan tetapi juga membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk meluruskan lagi, untuk mengembalikan lagi kepercayaan dari publik kepada kita sebagai seorang lembaga, perusahaan maupun organisasi. Waktu, energi, dan juga biaya yang besar diperlukan untuk mengembalikan citra yang mulanya buruk menjadi kembali baik. Sehingga yang perlu dilihat oleh para praktisi public relation suatu lembaga, perusahaan maupun organisasi adalah jangan sampai citra yang ada pada lembaga kita atau perusahaan kita maupun organisasi tempat bekerja kita menjadi buruk. MPR sendiri atau Marketing Public Relations sendiri memiliki arti sebagai suatu proses dari adanya kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan juga kegiatan pengevaluasian dari berbagai kegiatan-kegiatan maupun dari berbagai macam program yang mendorong adanya nilai beli maupun minat beli serta kepuasan dari para konsumen melalui penyampaian berbagai informasi, melalui kegiatan komunikasi, serta sebuah kesan yang bisa meyakinkan para publik dalam usaha kita untuk melihat berbagai produk maupun jasa yang ada pada perusahaan kita sesuai dengan kebutuhan, keinginan, kepentingan, dan tentunya minat dari publik eksternal atau dari para masyarakat sebagai konsumen utamanya. Prinsip dari public relation yang kedua yaitu corporate public relation atau yang biasa disebut dengan CPR. CPR atau corporate public relation adalah fungsi dari manajemen perusahaan dan dibentuknya lembaga ini bertujuan untuk mendukung tujuan dari masyarakat atau corporate, sehingga tidak berfokus lagi pada penjualan atau kepercayaan publiknya, akan tetapi lebih pada korporatnya untuk mendukung tujuan masyarakat tersebut. Kenapa sih perlu mendukung tujuan masyarakat tersebut? Supaya masyarakat juga memberikan feedback pada kita dengan cara apa? Dengan cara membeli produk kita, menggunakan produk kita, menjadi konsumen yang tetap, bahkan menjadi pelanggan yang bisa mendatangkan keuntungan bagi perusahaan kita. Selanjutnya yaitu alat dan teknik dari public relation yang sering digunakan untuk menunjang dari kegiatan marketing atau sasaran penjualan dalam bisnis dapat disebut dengan komunikasi marketing atau marketing public relation. Jadi marketing public relation ini adalah digunakan sebagai perantara atau digunakan sebagai pihak yang bisa mengkomunikasikan adanya penjualan atau bisnis yang sedang kita jalani. Praktisi public relation atau praktisi kehumasan yang bekerja di bidang ini, yang bekerja di bidang marketing public relation ini biasanya akan tergabung ke dalam divisi marketing public relation. Jadi divisi marketing public relation ini merupakan divisi yang berorientasi marketing dibentuk oleh satu divisi baru yang bernama komunikasi dan marketing. Banyak pengelola marketing menerapkan public relation sebagai pihak yang mendukung berbagai usaha yang kita lakukan dengan cara mempromosikannya dan mengundang konsumen yang lebih banyak lagi.
marketing mix. Jadi di dalam marketing public relation ini juga terdapat marketing mix, di mana marketing mix sendiri merupakan pembauran dari pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan, mulai dari produk, price, place, dan promotion. Jadi ada 4, yaitu mulai dari produk yang dihasilkan, setelah itu berapa harganya, place di mana tempat pemasarannya atau di mana tempat penjualannya, serta yang terakhir adalah promotion, gimana pemasarannya. Selanjutnya adalah perbedaan dari public relation dengan advertising. Yang pertama tadi saya sudah menjelaskan perbedaan dari public relation dengan marketing. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan dari public relation dengan advertising. Dalam advertising, public relation memiliki peran yang lebih banyak ke bidang memberikan berbagai informasi, mendidik, serta menciptakan pengertian-pengertian yang sama, menciptakan pemahaman yang sama melalui berbagai pengetahuan yang didapat oleh para praktisi public relation ini. Sedangkan advertising sendiri berkaitan erat dengan suatu iklan, berkaitan erat dengan sebuah pengiklanan yang lebih menekankan pada selling message dengan menggunakan keterampilan yang kreatif. Jadi advertising ini lebih fokus pada periklanannya dengan menggunakan keterampilan yang kreatif. Misalnya saja seperti copywriting, typographic, script writing, maupun pembuatan film. Sehingga adanya advertising ini adalah menjual sesuatu dengan mempengaruhi daya pikir dari lingkungan masyarakatnya, dengan mengiklankan produk yang ada pada perusahaan kita, dengan seperti tadi menayangkan atau membuat film maupun membuat script writing dan lain sebagainya. Yang terpenting tujuannya adalah membuat iklan tersebut. Kegiatan periklanan yang dilakukan oleh advertising ini akan mencapai keberhasilan jikalau adanya dukungan dari para public relation yang dilakukan sebelumnya. Hal itu mampu menciptakan dan juga menghasilkan berbagai pengetahuan yang baru serta menumbuhkan wawasan yang baru maupun pengertian dari lingkungan publiknya, baik dari pihak marketing sendiri maupun dari masyarakat luas yang menjadi konsumen kita dan juga menjadi sasaran utama dari public relation tersebut. Jadi sebagai sasaran utama masyarakat yang akan menjadi konsumen produk maupun hasil yang kita hasilkan, produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan maupun lembaga yang sedang dipromosikan atau yang sedang diiklankan oleh para advertising tersebut. Jadi keberhasilan adanya tayangan iklan itu akan sangat ditentukan oleh keberhasilan public relation dalam menyampaikan berbagai informasi, dalam menyampaikan berbagai fakta maupun data yang didapatkan, kemudian disampaikan kepada masyarakat, supaya masyarakat mengetahui apa yang ada pada iklan tersebut, apa tujuan dari iklan tersebut untuk mengenalkan produk kita, manfaat dari produk kita, dan lain sebagainya. Perbedaan dari public relation dengan marketing sendiri yaitu pada dasarnya marketing merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan yang mengatur arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Dalam hal ini tugas dan tanggung jawab seorang public relation dan periklanan atau advertising juga
membantu mengkomunikasikan konsep serta gagasan dalam objek yang dipaparkan. Di benak khalayak, sasaran yang tertanam adalah benih motivasi untuk membeli apa yang dipromosikan. Jadi, tetap fokus kegiatan utamanya daripada kinerja yang telah dilakukan oleh public relations, maka setelahnya barulah kegiatan marketing. Karena dari kegiatan marketing ini, kegiatannya lebih fokus untuk mengatur arus barang maupun jasa dan produksi dari produsen ke konsumen. Karena tidak mungkin arus dari transaksi akan berjalan lancar sebagaimana harapan kita, sebagaimana apa yang telah kita rencanakan jikalau dari public relationnya ini tidak bekerja secara maksimal. Jadi kegiatan berhasil tidaknya atau lancar tidaknya juga tergantung pada usaha yang dilakukan oleh public relations suatu perusahaan. Jadi ketiga hal tersebut, marketing, advertising, dan branding itu juga perlu dukungan dan kerjasama yang baik dari para public relation. Jikalau pemahaman dan wawasan yang diberikan untuk meyakinkan para konsumen produk kita dalam membentuk citra yang baik dari perusahaan, lembaga, maupun organisasi terkait dengan produsen, terkait dengan produk dan jasa yang kita hasilkan belum tercapai, maka suatu lembaga tersebut, suatu perusahaan maupun suatu organisasi tersebut tidak akan dipercaya lagi karena sudah mendapatkan citra yang buruk atau citra yang semula baik. Karena sudah tidak mendapatkan kepercayaan lagi, tentu akan menimbulkan citra yang jelek bagi perusahaan maupun lembaga organisasi kita. Apabila kita sudah mendapatkan penilaian buruk dari masyarakat dan kita sudah mendapatkan citra yang buruk, maka klien kita akan berpikir 2 kali untuk mendapatkan motivasi atau untuk memiliki keinginan sebagai konsumen dari produk kita. Para klien akan berpikir 2 kali untuk membeli apa yang kita promosikan, apa yang para advertising iklankan, apapun yang dipromosikan oleh public relation, sehingga marketing dan juga advertising ini menjadi tidak bermanfaat besar bagi public relation karena belum berfungsi dengan baik. Tentu hal tersebut akan mendatangkan kerugian yang besar kan? Jadi perlunya kolaborasi, perlunya kerjasama yang baik dari para public relation dengan para marketing dan juga advertising agar bisa menimbulkan citra yang baik bagi perusahaan, agar bisa menarik atau menjadi daya tarik tersendiri untuk mengundang konsumen agar bisa menggunakan produk dari yang kita promosikan tadi. Usaha pemasaran yang didukung oleh kegiatan public relation serta periklanan tidak terbatas pada pemasaran barang dan jasa komersial saja. Akan tetapi juga digunakan sebagai ajang untuk mempromosikan agar bisa menciptakan dan bisa mencapai tujuan sosial ekonomi dan juga sosial kebudayaan yang dikenal dengan social marketing. Selanjutnya, apa sih perbedaan dari public relation dan publisitas tersebut atau yang kita kenal dengan publicity? Pada dasarnya, publicity sendiri adalah suatu tugas dari divisi yang berupa kegiatan untuk menceritakan kepada publik eksternal seperti masyarakat umum, masyarakat luas, para klien yang menjadi target utama dari kegiatan market tentang hasil dari produksi kita, hasil dari jasa kita sebagai perusahaan, lembaga maupun organisasi yang memang mempunyai produk
dengan tujuan akan dipublish atau akan dipromosikan ini. Jadi, publisitas itu adalah kegiatan yang sebenarnya bisa dilakukan pengontrolan dan hasilnya itu bisa dikatakan baik dan bisa dikatakan tidak baik, bisa bermanfaat dan juga bisa tidak bermanfaat, bisa mendapatkan keuntungan dan juga bisa tidak mendapatkan keuntungan, akan tetapi malah mendatangkan kerugian bagi kegiatan yang bersangkutan. Jadi kembali lagi, kegiatan publish itu tadi tergantung seberapa baik kinerja kita sebagai seorang public relation yang berkolaborasi atau bekerja sama dengan para advertising dan para marketing tersebut. Jadi dalam hal ini keprofesionalan dan kejelian berkaitan dengan kinerja dari public relation, berkaitan dengan keberhasilan kinerja public relation. Jadi fokus utama beberapa kegiatan tersebut selalu terfokus pada yang namanya public relation yang harus berhasil terlebih dahulu agar pemahaman dari masyarakat, pemahaman dari publik kita maupun calon klien terhadap produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, lembaga ataupun organisasi harus ada strike terlebih dahulu, harus dipikirkan bagaimana proses publisitas mampu berjalan dan bisa menghasilkan sesuai yang telah kita rencanakan, berjalan seharusnya dan bekerja dengan seharusnya. Publisitas ini biasanya menghasilkan suatu citra, dan ini sangat berhubungan dengan informasi yang diperoleh dari publik. Publisitas biasanya dilakukan melalui hubungan baik dengan para pers, dengan para media, maupun kalangan lainnya. Sementara kinerja yang akan menjadikan hubungan baik antara lembaga maupun perusahaan dengan pers adalah kembali lagi yaitu bagaimana kinerja dari seorang public relation. Jadi lagi-lagi yang menjadi sorotan utama dari kegiatan yang telah dilakukan ini, dari berbagai kegiatan yang telah dirancang maupun yang akan dilakukan adalah seberapa jauh public relation dalam memberikan peranan untuk menjalankan pekerjaannya. Maka barulah kondisi yang lain dapat dilaksanakan mengikuti kinerja dari public relation tersebut. Atau publicity dapat berjalan sebagaimana mestinya karena pekerjaan yang telah dilakukan oleh public relation tersebut. Analogi dalam hal membedakan mana itu marketing, mana itu advertising, mana itu branding, dan mana itu yang disebut dengan public relation sendiri. Ketika berbicara mengenai public relation, maka di dalamnya tentu ada 3 hal tersebut, yaitu adanya marketing, adanya advertising, dan juga adanya branding. Akan tetapi, di dalam marketing hanya terdapat satu pekerjaan, begitu juga dengan branding dan juga advertising yang hanya terdapat satu pekerjaan yang di dalamnya, pekerjaan yang secara parsial terjadi. Akan tetapi, apabila dalam public relation mereka terikat menjadi satu kendali public relation sendiri, analoginya seperti ini. Ketika ada seorang pemuda laki-laki yang menyukai seorang gadis, maka pemuda tersebut, si cowoknya tadi, akan berusaha memberanikan diri untuk menawarkan diri atau memperkenalkan diri kepada si gadis tersebut agar bisa mengenali si cowok ini. Jadi agar perempuan tersebut tahu, maka pemuda tersebut harus mempromosikan dirinya terlebih dahulu, harus memberanikan diri seperti
mengajak kenalan terlebih dahulu. Umumnya biasanya kan kalau mau PDKT ya disebutnya itu mengenalkan diri, namanya. Terus si cowok ada usaha lain untuk mendekati si gadis tersebut. Contoh saja, pemuda itu berkata dengan menggunakan analogi seperti ini. "Hi girl, you have to know that I'm a great lover, please." Jadi si pemuda itu atau laki-laki itu harus menyampaikan bahwa dirinya adalah seorang laki-laki yang sangat mencintai si gadis tersebut. Seorang laki-laki, seorang pemuda yang setia, dan si wanita tersebut harus tahu bahwa lelaki tersebut adalah lelaki yang sangat mencintainya dan akan setia kepadanya. Sehingga layak juga untuk diperjuangkan, layak juga untuk didapatkan. Jadi untuk meyakinkan si wanita tersebut, laki-laki memberanikan diri untuk menjual dirinya atau mempromosikan dirinya tersebut. Nah, analogi tersebut sama halnya dengan kegiatan advertising, kegiatan marketing, dan branding yang ada pada public relation. Jadi untuk meyakinkan orang lain, untuk meyakinkan para klien maupun para konsumen kita dalam konteks marketing adalah menjual produk terlebih dahulu agar orang lain tahu, memperkenalkan produk terlebih dahulu agar orang lain tahu. Karena orang lain tidak akan pernah tahu tentang produk kita, orang lain tidak akan pernah mengetahui produk kita apabila kita tidak memperkenalkan terlebih dahulu. Jikalau dikaitkan dengan analogi tadi, maka si perempuan tidak mengenali siapa cowok tersebut. Jadi si pemuda harus menjelaskan atau mendeskripsikan dirinya sendiri. Hal itu berbeda dengan advertising atau proses penayangan iklan atau proses periklanan, maka perlu waktu yang banyak dan konsisten agar kedua manusia tersebut, si pemuda laki-laki dan si gadis, akan menimbulkan konsep seperti "Hey girl, please, you have to know that I'm a great love", seperti itu tadi. Maka besok ketemu lagi, jangan lupa untuk menyampaikan "I'm great love". Jadi si pemuda tadi menunggu balasan dari si gadis, dari apa yang telah ia sampaikan, dari apa yang telah ia beranikan untuk mempromosikan dirinya tadi. Setelah butuh waktu yang panjang, butuh waktu berpikir yang panjang, butuh keyakinan yang panjang, maka akan terbentuk konsep branding dengan melewati yang namanya marketing tadi. Akan tetapi berbeda dengan public relation. Kalau marketing itu tadi adalah pekerjaannya menjual diri atau mempromosikan diri terlebih dahulu supaya orang lain mengetahui apa yang belum diketahui, atau orang lain belum mengetahui apa yang ada di diri kita, belum mengetahui apa produk kita, belum mengetahui apa produk yang telah kita hasilkan, belum diketahui orang lain. Jadi orang lain tidak akan tahu tentang produk perusahaan, produk lembaga, atau produk organisasi kalau kita sendiri tidak melakukan kegiatan promosi atau kita tidak melakukan kegiatan jual diri, tidak mengenalkan produk kita kepada orang lain. Jadi orang lain juga tidak akan mengetahui kualitas dari barang ataupun produk yang kita hasilkan, yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, lembaga maupun organisasi kita apabila kita tidak menjelaskan kepada orang lain. Selanjutnya dalam konsep advertising juga dibutuhkan waktu yang panjang dan juga berulang-ulang sampai orang lain paham. Sebagai contohnya adalah suatu iklan yang ditayangkan dalam tayangan televisi. Pasti sebagai penonton, kita waktu pertama kali menonton iklan tersebut tidak akan paham itu produk apa, manfaatnya apa,
dan berbagai hal lain. Akan tetapi perlu beberapa kali menonton tayangan iklan tersebut agar kita paham apa itu produk sebenarnya, apa sih manfaat dari produk yang telah diiklankan tersebut, seperti nama produk, kegunaan maupun manfaat dari produk dari iklan yang ditayangkan tersebut. Akhirnya produk dari iklan yang ditayangkan tersebut akan terbranding dengan sendirinya. Dengan tercipta branding tersebut, masyarakat akan mengetahui, masyarakat akan mengenali produk tersebut. Akan tetapi, branding tersebut hanya sekedar diketahui saja oleh masyarakat. Jadi di sini tugas dari public relation sangatlah luar biasa. Public relation berfungsi sebagai advertising di dalam marketing dan juga memainkan peran sebagai branding di dalam masyarakat. Public relation berfungsi sebagai advertising di dalam marketing dan juga memainkan peran sebagai branding. Selain itu, sebagai praktisi public relation atau sebagai praktisi kehumasan yang akan menjelaskan mengenai kehebatan daripada kita, seorang praktisi public relation adalah orang lain. Jadi sebagai praktisi public relation itu kita tidak perlu mempromosikan diri kita karena orang lain sudah menilai bahwa kita sebagai seorang praktisi public relation adalah seseorang yang hebat, seseorang yang bisa diandalkan, seseorang yang sudah terpublish atau mempunyai citra baik dari para masyarakat. Jadi sebagai seorang praktisi dari public relation atau praktisi humas tidak perlu bersusah payah untuk menjual diri atau memperkenalkan diri maupun mempromosikan diri kita kepada orang lain agar orang lain tertarik kepada kita. Akan tetapi justru orang lain tersebut yang akan memberi penilaian kita, memberi penilaian marketing, branding, dan advertising sendiri atas kehebatan yang telah kita capai. Karena secara tidak langsung ketiga hal tersebut yaitu marketing, advertising, dan branding sudah terikat dalam kegiatan public relation. Jadi, kemampuan dari para praktisi public relation sudah melekat dengan kemampuan di dalamnya terkait dengan marketing, advertising, dan juga branding yang ada di dalam public relation. Menjadi seorang praktisi public relation dengan melihat berbagai sulitnya pekerjaan yang mereka kerjakan, tentu mempunyai tanggung jawab yang luar biasa, baik tanggung jawab moral yang luar biasa, tanggung jawab energi yang luar biasa, maupun waktu yang diberikan kepada para praktisi public relation kepada lembaga perusahaan maupun organisasinya, serta di dalamnya juga ada kemampuan marketing, kemampuan advertising, dan branding yang dituntut di dalamnya sebagai kesatuan yang utuh apabila menjadi seorang praktisi public relation atau praktisi kehumasan. Public relation sebagai state of being adalah ingin mewujudkan perwujudan dari yang namanya kegiatan komunikasi. Seorang public relation tidak akan terlepas sampai kapanpun dari yang namanya sebuah komunikasi. Komunikasi yang dilembagakan ke dalam bentuk biro pada bagian divisi atau seksi dalam sistem manajemen public relation dengan adanya pimpinan. Para praktisi public relation mempunyai kedudukan di bawah para pengambil kebijakan dari suatu perusahaan, lembaga maupun organisasi yang sangat dihargai keberadaannya. Karena citra dari lembaga, perusahaan maupun organisasi adalah kendali dari para kinerja seorang praktisi public relation, mulai dari membentuk citra,
menjaga citra, mengembangkan citra, serta mempertahankan citra yang ada, bahkan sampai dalam kegiatan memperbaiki citra apabila citra dari perusahaan, lembaga, atau organisasi yang dimiliki adalah citra buruk. Gitu tadi, apakah Anda siap menjadi seorang praktisi public relation yang dalam pekerjaannya sangat membutuhkan tanggung jawab yang luar biasa, sangat menguras energi, waktu yang harus kita luangkan bagi perusahaan, lembaga, maupun organisasi kita. Baik, pada video kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang ada dalam tayangan video ini bisa memberikan manfaat yang sangat banyak bagi konsumsi video saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya Yuniar Husnul Khotimah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol dari pemerintah. Sehat-sehat semua teman-teman saya.